sangat mahal harganya. Saya menderita kurang lebih selama 2 tahun setelah saya jatuh dari motor. Saya suka bawa motor gede, 500 cc, 1200 cc. Saya keliling sampai ke Flores dan sebagainya. Saya jatuh 3 tahun yang lalu. Baru berasa setelah setahun kemudian, ternyata saya kena pengapuran di belakang. Pengapuran tersebut tumbuh tulang, nusuk sampai ke saraf. Saya tidak bisa untuk sujud dan ruku selama 2 tahun. Yang saya lakukan apa? Setiap ke masjid, saya cuman duduk sama barisan kakek-kakek yang 80 tahun untuk sholat. Nah ini subhanallah ya. Kita itu mendapatkan karunia yang luar biasa dengan bertemu dengan orang-orang, dengan mendapatkan suatu produk yang menurut saya tanpa saya perlu promosiin, ini udah luar biasa gitu. Ya. Karena yang saya hadapi dan saya rasakan itu membuat saya merasa dan keluarga saya merasa bahwa ini adalah produk yang sangat luar biasa. Saya tidak perlu minum obat karena dokter sudah bilang sama saya, Pak Heri kamu harus dioperasi. Operasi charge-nya bagaimana dok? Saya tanya. Dokter bilang 50-50. Lah 50-50 itu apa? 50 sehat, sembuh, 50 kamu lumpuh. Saya pilih tidak mau. Karena masih ada 50%-nya yang lumpuh itu. Jadi alhamdulillah dengan bertemu dengan orang-orang, ya perantara orang lah ya, dari Allah, ini memberikan suatu produk yang menurut saya patut untuk saya perjuangkan. Karena ini untuk memberikan kepada manusia itu, atau mungkin sahabat-sahabat saya, keluarga saya, suatu kesehatan gitu loh. Jadi tanpa saya harus promosi, insya Allah begitu kita gunakan alat ini, pasti ada manfaatnya. Karena setelah saya pelajari, apa yang saya pelajari di bangku kuliah saya dulu, itu ternyata produk ini mempunyai satu teknologi yang saya gunakan selama ini untuk mencari mineral. Teknologinya apa? Gelombang terahertz. Gelombang terahertz itu adalah satu gelombang yang luar biasa. Nanti saya akan jelaskan di sini, akan singkat sekali, saya nggak terlalu lama-lama. Di mana gelombang tersebut itu bisa mempengaruhi sel tubuh manusia. Setelah saya pelajari, padahal dulu saya gunakan gelombang itu adalah untuk mencari mineral. Kenapa? Dengan gelombang tersebut bisa memastikan apa yang kita tembakin di suatu batu atau batuan itu akan terpancar karena mineral itu mempunyai warna-warna. Jejaknya mineral di situ. Begitu saya tembakin akan terpancar. Oh, ini adalah ferro misalnya, atau besi. Oh, ini adalah chromite. Oh, ini adalah misalnya tembaga. Nah, inilah penggunaannya yang digunakan untuk kesehatan. Dari teknologi canggih inilah sehingga saya mengakui bahwa luar biasa dan saya harus dukung. Karena kesehatan, kalau saya sehat, saya happy, saya akan bagi kesehatan pada semua orang. Amin. Itu yang saya lakukan. Maka sehingga saya sebut bahwa selama ini kita cari obat, ya, saya sebut sini sembuh, ya, tanpa obat dan tanpa sembuh. Karena orang banyak sekali komplikasi karena obat. Yang ini jujur saja saya katakan. Bayangkan dari permulaan kita COVID awal, semua jenis obat dicobain ke kita, ya, belum ada yang pasti. Sampai ditemukan vaksin. Vaksin pun uji coba terus sampai sekarang. Ya. Nah inilah menurut saya lebih bagus saya tidak gunakan obat. Saya diberikan obat penahan sakit. Namanya Celebrex, mungkin dokter tahu lah. Penahan sakit saya ini harus saya minum, dan apa akibatnya? Itu nanti akibatnya adalah ginjal. Karena penahan sakit ini hanya menahan sakit setempat, dia nggak ngobatin. Pada saat kita sakit ya sakit. Tapi begitu kita minum obat memang tidak berasa sakit, tapi karena hanya merasakan sarafnya dimatiin.
tapi tidak menyembuhkan. Sehingga saya sebut pada hari ini kita lakukan pendekatan ilmiah. Saya akan kupas di sini secara ilmiah dan juga secara umum supaya ngerti, karena saya nggak akan mungkin detail secara ilmiah. Jadi di sini saya gunakan pendekatan ilmiah dengan frekuensi terakhir dan energi kuantum. Di dunia ini pendekatan tanpa obat ini sudah ada dari zaman dulu, dari ratusan tahun yang lalu sudah ada. Dan ini salah satu contohnya yang ada di Tibet. Kepala orang dikumpulin. Mereka percaya dengan cara begini bisa ngobatin masalah persendian, masalah penyakit-penyakit dan sebagainya dengan menggunakan frekuensi suara dari bowl, dari mangkuk. Ini tahun 1920. Ternyata sudah ada Tesla menemukan alat. Nah, ini dia alatnya Tesla tahun 1920. Seperti listrik. Nah, dilistrikin dia punya kaki. Di Jepang tahun 1930 ditemukan namanya Hadon. Dia gunakan metode air untuk penyembuhan manusia. Dan dia sudah membantu 10.000 pasien lebih. So he devised water crystal photography to prove his theory. Water crystal photography shows that water reacts to any information vibration by showing different signs. Itu namanya energi frekuensi. Jadi mulai dari kepala yang diketok sampai dengan listrik, ya, sampai dengan menggunakan energi air, semuanya menggunakan energi yang dipancarkan dari frekuensi. Ini adalah ahli fisika, mungkin kenal ya. Ini Albert Einstein. Dia bilang, ini masa lalu nih. Dia bilang obat masa depan adalah obat dengan frekuensi. Ya, dia sudah memprediksi tahun sekarang ini untuk obat masa depan adalah obat dengan frekuensi. Ini juga Nikola Tesla. Ya, Nikola Tesla juga bilang bahwa untuk penyembuhan tubuh itu kita gunakan frekuensi jiwa dan pikiran, ya. Jadi dengan kondisi seperti itu bisa menginduksi tubuh kita supaya bisa memberikan kesembuhan pada diri sendiri, seperti itu. Inilah Nikola Tesla. Nah, di dunia ilmu pengetahuan ternyata manusia itu bisa memancarkan frekuensi dan punya frekuensi masing-masing. Sel kita pun punya frekuensi masing-masing. Ini adalah beberapa gambaran bahwa manusia itu sebenarnya punya frekuensi dan bisa berkomunikasi dengan frekuensi, bisa memancarkan sesuatu dengan frekuensi. Sekarang saya tanya, kalau kita melihat bayi ini presentasi di selama ini bayi Pontianak, bisa nggak dokter tahu atau wawancarai bayi kamu sakit apa? Nggak mungkin kan? tanggal 18 Ya, karena tidak mungkin dia Februari bisa menjawab pertanyaan 2023. itu. Yang dilihat adalah gerak-geriknya, yang dilihat daripada untuk observasinya. Tetapi dengan mengetahui frekuensi tubuh bayi, kita sekarang, teknologi sekarang udah bisa tahu bahwa bayi itu sakit apa. Nah, ini saya lanjutkan. Ini frekuensi di tubuh manusia. Ini ada salah satu jurnal oleh Alan D. McCusick. Dia bilang bahwa paradigma Barat zaman dulu menyatakan bahwa makhluk manusia itu adalah makhluk kimia dan mekanis. Tetapi itu sudah salah. Paradigma itu sudah ganti sebenarnya. Manusia itu adalah elektromagnetik dan vibrasi. Nah, ini juga ada satu Robert Becker. Robert Becker ini seorang ahli juga, nyangkut masalah frekuensi. Ya, dia bahkan pelopor untuk regenerasi dan hubungannya dengan arus listrik elektromagnetik. Nah, dia bilang elektromagnetik itu penting untuk kehidupan manusia. Dan dia bilang juga bahwa sumsum tulang belakang dapat diregenerasi setelah rusak. Nah, ini luar biasa. Ini hasil penelitian.
Terus kemudian ada namanya Dr. Bruce Tainio. Dia dari East South University dari Amerika, Washington DC. Nah, Bruce Tainio ini dia mempunyai satu teknologi, buat rancangan satu teknologi untuk mengecek frekuensi tubuh manusia. Dari hasil pengecekannya, dia bilang rata-rata tubuh manusia yang sehat ya adalah 62 sampai 78 MHz. Jadi begitu dicek pakai alat frekuensi, ketahuan manusia yang sehat itu rata-rata 62 sampai 78 MHz. Nah, dari situ ada klasifikasi tentang frekuensi tubuh manusia. Klasifikasinya apa? 58 MHz berarti dia turun imunnya. Ya. Manusia itu turun imunnya. Kalau dia turun lagi, gejala flu dan pilek itu kurang lebih sekitar 55 MHz. Turun lagi 52 MHz. Tubuh manusia punya frekuensi turun, itu akan menjadi dia ada penyakit kulit, herpes, Barr syndrome dan sebagainya. Turun lagi 42 MHz, berarti dia ada cancer. Jadi mudah kan ngeceknya, tanpa harus bertanya udah tahu. Oh, imunnya dia turun karena turun dia punya frekuensi. Nah, gimana kalau setelah turun dari cancer ini? Hasilnya? Ya, innalillah ya. Jadi frekuensi meninggal pun ketahuan dengan dia. 25 MHz itu adalah frekuensi. Nah, kita kembali hasil daripada analisa terhadap frekuensi tadi secara keseluruhan. Ini Dr. Joe Dispenza, dia sampaikan, ini semua ahli-ahli ya dalam soal masalah frekuensi. Dan beliau juga ini adalah seorang ahli chiropraktik. Dokter ahli chiropraktik. Dia bilang bahwa segala macam penyakit itu adalah penurunan frekuensi. Ini hasil analisa dia. Segala macam penyakit itu adalah karena penurunan frekuensi. Tubuh manusia punya frekuensi. Jadi diukur seperti itu. Gimana untuk bisa apalagi namanya mengurangi penyakitnya? Atau bisa menyembuhkan? Naikin frekuensinya. Naikin frekuensinya ke normal. Nah, ini salah satunya. Terus kemudian ada nggak frekuensi yang istimewa? Karena semua kita bicara frekuensi ini banyak sekali kan. Mungkin ada yang tahu frekuensi radio, ada yang tahu frekuensi mobile phone, HP, ada yang tahu frekuensi misalnya microwave dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada satu frekuensi yang istimewa, namanya frekuensi terahertz. Satu-satunya frekuensi di antara seluruh gelombang elektromagnetik yang dapat menginduksi sel adalah dan mengaktifkan ya adalah gelombang terahertz. Inilah dia yang saya pelajari akibat karena saya jadi pasien. Ya. Berikutnya kita lihat di mana sih itu terahertz frekuensi. Nah, ini adalah gelombang elektromagnetik yang ada di dunia saat ini. Mulai dari gelombang TV, FM, radio, microwave, ya. Di sini ada infrared, terus kemudian di sini ada cahaya. Terus kemudian di sini ada ultraviolet, di sini ada X-ray. Nah, X-ray yang biasa Bapak ke rumah sakit dicek dada di ronsen, ya X-ray. Tapi mau nggak Bapak Ibu di ronsen 1 hari 3 kali? Gak mungkin kan? Karena apa? Merusak. Nah, inilah dia X-ray. Ini gelombang lebih dahsyat lagi, gamma. Orang kalau baru jarak ibaratnya 10 meter aja kena gamma udah. Besok ya udah kena 25 MHz. Seperti itu. Wassalam ya. Nah, posisinya untuk gelombang terahertz ini posisinya adalah di sini. Dia berada antara microwave dan infrared. Ya. Di sini kalau kita lihat ada panjang gelombang, ya, di sini adalah frekuensi. Jadi makin naik frekuensinya makin tinggi ya. Kalau makin turun panjang gelombangnya dia makin rendah. Nah, ini kita lihat lagi karena ada gelombang juga yang untuk bisa dilihat oleh mata. Jadi ada gelombang yang bisa dilihat atau warna.
yang bisa dilihat oleh mata. Cuma satu, yaitu namanya visible spectrum. Contohnya apa yang kita bisa lihat? Pelangi. Ya, pelangi kan kita bisa lihat tuh. Itu berarti dia memancarkan spektrum cahaya. Nah, cahaya yang bisa dilihat, ya, sehingga kita bisa melihat sesuatu. Coba kalau nggak ada cahaya, nggak bisa kita lihat kan? Nah, ini ya salah satunya. Nah, ini posisi gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita lihat lagi posisi daripada tadi bilang panjang gelombangnya ya. Posisi terahertz yang sebenarnya adalah posisi di antara namanya sub-millimeter wave, di antara microwave dengan infrared atau far infrared. Di antara 300 mikrometer sampai 30 mikrometer. Itu adalah panjang gelombangnya. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui di mana posisi terahertz di situ. Ya, ini sedikit ilmiah, tapi nanti ada yang lebih menarik lagi. Ya, di sini posisinya. Nah, ini elektromagnetic spectrum. Tadi saya bilang karena getaran gelombang itu naik turun begini, makin cepat dalam 1 detik, ya berarti dia energi makin tinggi. Ya. Tapi kalau dia lambat dan kemudian makin rendah, dia posisinya di sini. Nah, kalau yang makin cepat tadi namanya ionizing radiasi, berarti radiasi yang dapat merusak tubuh manusia. Itu namanya radiasi yang di sini. Tadi saya bilang X-ray, gamma. Ya. Ada juga radiasi yang tidak merusak tubuh manusia seperti radio dan sebagainya. Ini radiasi tidak merusak tubuh manusia. Nah, di mana posisi gelombang terahertz? Di sini. Di sini. Berarti dia tidak merusak tubuh manusia. Ya. Dan kemudian terahertz juga frekuensi ini aman buat tubuh manusia. Nah, kalau kita bicara kembali ke tubuh kita, ada yang ngerti ya tubuh kita ini? Selama ini kita cuma bisa melihat keluar ya, nggak pernah melihat ke dalam. Tahu nggak dalam tubuh manusia itu ada namanya sel? Tubuh manusia ini tersusun daripada sel. Pertanyaan saya, berapa banyak sel dalam tubuh manusia? Ada yang tahu? Sebutin aja. Miliar. Ada miliar, oke. Berapa miliar Pak? 10 miliar. 10 miliar, oke. Sebut, aduh ibu mungkin, ada yang tahu? Hah? Ribuan? Oh ribuan, oke. Mungkin mas-mas, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Oke, kita bicara sel. Sel itu apa sih? Tubuh manusia terdiri dari sel. Ada sel yang membentuk mata, ada sel yang membentuk otak dan sebagainya, dan sel itu ada kurang lebih 37 triliun. Kekuasaan Allah ya, bisa buat seperti itu. Nah ini, bayangkan sekecil itu total membentuk tubuh kita itu dari sel, gitu. Nah, sel yang kita buat itu di dalam sel itu ada lagi. Jadi bayangkan sel sudah sekecil 37 triliun itu, sekecil itu ada lagi. Apa isinya? Namanya biomolekul. Nah, di dalam sel ada biomolekul. Di dalam biomolekul itu terdiri dari 10.000 hingga 100.000 biomolekul. Ini orang biologi pasti ngerti nih, ya. Jadi di dalam sel tadi yang 37 triliun, satu biji selnya itu ada biomolekul terdiri dari 10.000 sampai 100.000 biomolekul. Bayangkan, mampu nggak manusia buat kayak begitu? Nggak mungkin kan? Nah inilah, dari situ ada di seluruh tubuh kita ini ada sel yang istimewa. Nah pertanyaan saya, sel apakah itu yang paling istimewa? Ada yang tahu? Sel induk, stem cell. Bapak 100. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak. Mas, Pak siapa Pak? Ridho. Pak Ridho, Masya Allah. Baik, Pak, saya panggil Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Ridho. Ini kan sudah ada stem cell ya. Nah sekarang pertanyaan saya, stem cell itu fungsinya apa sih? Fungsinya untuk memperbaiki sel yang sudah rusak, Nah, kemudian menghasilkan sel yang baru. ya, 100. Wah ini luar biasa Pak Ustadz. Tepuk tangan lagi Pak Ustadz. Jadi memang stem cell itu sebenarnya ada 2 saja stem cell yang dinamakan stem cell itu. Satu, stem cell yang istimewa tersebut
namanya sel embrionik. Jadi pada saat kita lahir, ya, itu sel sperma bertemu dengan ovum, ya. Nah, itulah awal mula penciptaan manusia. Nah, itu namanya sel embrionik. Nah, di mana sel embrionik ini pasti dibutuhkan. Kenapa? Saat ini sel embrionik itu, ya, pusat sumbernya dari plasenta dan tali pusat. Jadi bayangkan kalau ada bapak dan ibu, ingat gak waktu lihat anak-anak dilahirkan pasti ada plasenta dan tali pusat, benar ya? Biasanya plasentanya diapain? Kubur. Dibuang. Dibuang kemana? Kubur. Kubur, ya kan? Sekarang kita menyesal. Kenapa? Pengobatan untuk masa depan pada saat anak tersebut tumbuh sehat dan kemudian sakit karena penyakit-penyakit yang luar biasa seperti kanker, ada tumor, ada macam-macam penyakit tersebut, dengan adanya plasenta dan tali pusat tersebut itu bisa menyembuhkan tubuh anak itu sendiri. Dan sekarang di Singapura sudah punya bank plasenta. Itulah dia sehingga bisa membantu. Nah, karena sudah terlambat kita. Iya, disimpan. Kalau saya terus terang anak saya tuh nanti katanya di kali itu digabungkan, jadi nanti besarnya dia tidak akan saling kasih sayang gitu. Tidak ada yang bisa. Nah, kalau di Singapura itu namanya dibukuin. Cryonic chamber namanya. Itu dibekuin itu. Kemudian nanti pada saat anak itu misalnya sudah dewasa dan punya penyakit bawaan dan sebagainya, dengan dia punya plasenta sendiri bisa nyembuhin dia. Itu luar biasa, ini kuasa Allah lagi. Bayangkan, itu apa? Stem cell. Nah sekarang stem cell tadi saya sudah bilang ada dua. Yang satu tadi embrionik, yang satu lagi namanya adult atau stem cell dewasa. Nah stem cell dewasa inilah yang karena sifatnya multipotent, dia berada sesuai dengan tubuh kita. Misalnya kita ada sakit masalah otak, stem cell-nya di otak. Kita sakit masalah punggung ya, stem cell-nya di punggung. Bukan otak yang memperbaiki punggung, enggak. Tapi stem cell tersebut yang ada yang memperbaiki daripada jaringan sendiri. Nah itu multipotent namanya. Nah inilah ada namanya stem cell. Jadi sumbernya itu masing-masing dari sel. Oke, saya cepat aja. Tadi saya bilang gelombang terahertz ya, atau frekuensi terahertz. Dalam penelitian dari Riken Jepang, radiasi terahertz dapat merubah struktur protein dalam sel. Bayangkan, radiasi terahertz dapat mempengaruhi struktur sel, protein dalam sel. Nah ini salah satu. Ini juga penelitian dari Korea. Ini semua jurnal ya. Jurnal ini berarti kan jurnal sudah dipublis. Ya, ini nyata, bukan bahwa ini cuma karangan atau mungkin apa ya, karena ini saya ngambil dan saya sadur dari beberapa jurnal ilmiah. Nah, dikatakan di situ bahwa gelombang terahertz ini dapat menyembuhkan apa? Kanker. Ya, ini contohnya hasil uji klinis gelombang terahertz hasil studi pencitraan kanker. Ya, ini khusus untuk kanker kulit, mulut, kanker pencernaan, payudara, darah dan otak. Bayangkan hampir semua bisa dibantu. Terus yang kedua, pengamatan resonansi molekul DNA itu pada 1,65 terahertz. Jadi tadi kan sudah saya bilang terahertz itu dari 1 terahertz sampai 10 terahertz. Berarti masuk nggak di range 1,65 terahertz? Masuk dalam range terahertz. Nah, di sini bisa ditembakkan ke sel kanker. Sel kanker tersebut akan menjadi terdemitilasi. Ya, nanti saya jelasin lagi. Ini yang dikatakan demitilasi sehingga dapat menghindari efek samping daripada desitabin. Desitabin itu adalah obat untuk kemoterapi. Ya seorang kalau kanker kan pasti kemoterapi ya, selama ini dianjurkan oleh dokter kemoterapi. Tapi yang dirusak apa? Semua sel sehat maupun sel yang kena kanker rusak. Jadi tidak bisa mengobati sesuai dengan fungsinya gitu. Nah ini contohnya, bayangkan setelah ditembakin dengan 1,6, ini sedikit ilmiah, nggak apa-apa, nanti yang saya jelasin lagi.
Jadi 1,6 terahertz tembakin, dia langsung turun ke bawah. Ya. Pada saat dia bermetastasis ya. Jadi pada saat dia sudah mau menjalar kan kanker itu menjalar. Dia tidak pada satu tempat aja. Contohnya satu klien saya kanker usus. Kanker usus sudah dipotong. Ya, dibedah. Potong ususnya, kena paru. Ya kan? Jadi menjalar, metastasis ya. Nah itulah, sehingga dengan tembakan dengan 1,6 terahertz ini dia turun. Nah, dan juga ini yang istimewa, ternyata terahertz ini dapat menyembuhkan COVID. Ini kenyataan. Terus ngapain kita banyakkan minum-minum obat kemarin COVID sampai ya terus terang aja istri saya termasuk salah satu yang survival daripada COVID, dia juga minum obatnya luar biasa. Setelah ini kalau nggak salah berapa itu 20 tablet kalau nggak salah harus minum segitunya. Dia sudah punya saturasi sudah hampir 80 waktu itu. Nah ini juga yang luar biasa. Termasuk Pak Robert punya istri salah satu yang kena COVID yang luar